Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sains. Sebelum itu, saya akan mengingatkan terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Karena belum ditempel, saya akan bacakan di sini. Yang pertama, di kelas 75 ini kita harus kompak. Kemudian harus saling menghargai, harus saling tolong-menolong, harus jujur, harus menjaga kebersihan dan keindahan, sopan dan santun, saling menghormati, memberi teladan baik, bertanggung jawab, dan itulah keyakinan kelas yang ada di kelas 75 yang harus kalian selalu ingatkan, dan jika ada yang melanggar silakan kalian tegur dan ingatkan. Baik, kita akan mulai. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Saya sudah mengingatkan kelas ya. Sebelum ini kita akan speaking dulu biar kalian tidak tegang. Silakan semuanya boleh berdiri. Ya, baik, kita akan speaking dulu ya biar kita tidak tegang dan bisa menerima materi yang baik. Boleh? Tangan ke atas menggambar bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan dikunjung, nilai-nilai tangan pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, dua kamera cekring. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri,
mempelajari tentang sains? Berapa belum? Coba saya akan ingatkan kembali ketika kalian duduk di sekolah dasar. Apakah kalian sudah mempelajari tentang planet-planet? Tentang listrik? Tentang kecepatan gerak benda? Tentang hewan? Tumbuhan? Nah, itulah yang dinamakan dengan sains. Jadi sains ini dia mempelajari tentang hewan, tumbuhan, planet-planet, listrik, gerak benda, dan sebagainya. Setiap hari kita juga menggunakan sains, benar apa tidak? Benar. Kalian makan sains bukan? Sains. Ketika kita makan, mengunyah makanan kita diolah dalam tubuh kita menjadi energi, itu adalah sains. Seperti yang kalian lihat di depan, ini adalah contoh-contoh dari sains. Ya, apakah ada yang mirip dengan kalian? Nah, yang ini maksudnya yang manusia ya. Ada ya? Nah, itu adalah contoh, ada manusia, udara, cahaya, listrik, makanan, itu, naik motor, kemudian kalian berlari, itu adalah contoh dari sains dalam kehidupan gitu. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa sih itu sains? Boleh silakan, ada yang mau angkat kaki? Oh iya, angkat tangan. Silakan. Nah, siapa coba yang tahu boleh acungkan tangannya? Betul, ada lagi? Saya Pak, Ya. Rizky. Ya, silakan Rizky. Saya Rizky, ilmu tentang hewan. Betul juga, ada lagi? Saya Pak, saya Dara, ilmu tentang hutan. Betul juga, ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. tentang ilmu alam dan dunia. Tepat sekali. Jadi betul ya. Jadi sains ini bisa dikatakan sebagai itu sains ya. Jadi sains ini adalah ilmu pengetahuan tentang alam dan dunia fisik. Itu adalah sains. Nah, sekarang kita akan bahas cabang-cabang dari sains. Yang pertama itu ada biologi. Nah, untuk memudahkannya kalian mengingatnya atau memahaminya, lihat dari katanya, lihat dari kata-katanya. Misalnya biologi, bio itu artinya hidup atau makhluk hidup. Logi artinya ilmu. Biologi berarti ilmu tentang makhluk hidup. Biologi. Kemudian ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada astronomi, dan yang terakhir ada ekologi. Ini sebagian ya cabang-cabangnya yang akan kita pelajari. Sekarang kita dari biologi dulu. Pada biologi juga ada cabangnya lagi. Yang pertama ada zoologi. Zoo artinya hewan, logi artinya ilmu. Betul. Zoologi jadi ilmu tentang hewan. Tepat sekali. Kemudian ada botani. Botani ini adalah artinya tumbuhan. Jadi ilmu tentang tumbuhan. Ada entomologi. Ento artinya serangga, logi artinya ilmu. Entomologi berarti ilmu tentang serangga. Ada mikrobiologi. Mikro artinya kecil, bio artinya hidup atau makhluk hidup, logi artinya ilmu. Mikrobiologi berarti ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil. Coba ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Makhluk kecilnya seperti apa? Seperti semut. Semut tidak termasuk. Serangga, ada yang masih lebih kecil dari semut. Virus. Betul. Virus siapa tadi namanya? Nova. Siapa? Nova. Novel, betul. Kuman, Pak. Kuman atau bakteri, betul, termasuk juga ke dalam mikrobiologi. Hebat sekali kelas 75. Lanjut ya. Nah, kemudian ada fisika. Kalau fisika ini lebih ke fisik. Jadi ilmu tentang gejala, fenomena alam dan sifat-sifat benda di sekitar kita, termasuk pada perpindahan dan energi. Pada fisika, cabangnya ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama ada mekanika. Di kalau mekanik ini tentang gerak benda. Kemudian ada elektronika. Elektro itu artinya listrik. Jadi tentang benda-benda yang dialiri atau dipelajari atau mempelajari tentang listrik dan magnet, itu adalah elektronika. Ada optika geometris, yaitu ilmu tentang alat-alat optik. Lanjut ya. Selanjutnya ada kimia. Kimia adalah ilmu tentang materi biasanya.
ada reaksi kimia. Biasanya lebih ke partikel-partikel yang dibahas di sana. Bagaimana terjadinya suatu reaksi, gitu, atau kita sebut sebagai reaksi. Pada kimia kita akan mempelajari 4 cabangnya. Yang pertama ada farmasi, mungkin kalian pernah dengar atau sering dengar. Farmasi ini hubungannya dengan betul sekali obat-obat. Kemudian ada radiokimia. Radio ini dari kata radioaktif. Jadi ilmu tentang zat-zat yang bersifat radioaktif. Kemudian ada kimia organik dan anorganik. Dari katanya berbeda ya, organik dan anorganik. Kalau organik berarti di sana berasal dari makhluk hidup. Kalau anorganik berarti dari benda. Selanjutnya ada geologi. Geo artinya bumi, logi artinya ilmu. Jadi geologi artinya ilmu tentang bumi. Berikut perubahannya. Kita akan melihat 3 di sini. Yang pertama ada vulkanologi. Vulkan artinya gunung berapi. Logi artinya ilmu. Jadi vulkanologi ilmu tentang gunung berapi. betul. Ada seismologi. Seis artinya getaran atau gempa. Logi artinya ilmu. Jadi seismologi artinya ilmu tentang Gempa bumi. betul. Dan yang terakhir ada paleontologi. Nah, paleontologi ada kata ilmu tentang fosil. Jadi biasanya mempelajari tentang sejarah dari makhluk hidup yang dulu, gitu, yang disebut dengan fosil atau kebudayaan zaman dulu, ya. Selanjutnya ada astronomi. Juga pasti kalian sering dengar astronomi. Orangnya disebut astronom, gitu. Jadi ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Kita kenal sebagai tata Surya. Kemudian yang terakhir ada ekologi. Eko itu dari kata ekosistem. Jadi ilmu tentang ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem ini adalah interaksi antar makhluk hidup, atau interaksi timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Gitu. Itu yang disebut dengan ekosistem. Ilmu yang mempelajarinya namanya adalah ya. Sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Di pause dulu. Baik, silakan. Pak, saya kalau pesawat itu maksudnya Ya, kalau kehidupan pesawat kira-kira yang lain tahu nggak maksudnya kemana? teknologi. Good job, betul. Kalau kehidupan yang ada di sawah, ada burungnya, ada padinya, ada tikusnya, ada ularnya. Di sana terjadi hubungan timbal balik yang dibahasnya atau yang dibahasnya dalam ekologi. Good job, hebat sekali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan ke uji pemahaman. Oh ya, ya. Sebelum uji pemahaman, uji pemahaman dulu ya. Atau ya di pos dulu aja, Ada. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita kan udah bahas mengenai sains ya. Nah, ada orang yang meneliti atau yang melakukan penelitian pada bidang sains. Nah, kita kenal sebagai ilmuwan sains. Nah, kita akan bahas beberapa ilmuwan sains. Kan ilmuwan sains banyak ya. Kita akan bahas beberapa saja yang sering kita dengar. Yang pertama di sini ada Albert Einstein. Nah, Albert Einstein dikenal dia sebagai bapak fisika karena dia terkenal oleh teori relativitasnya nih. Ya, teori relativitas ini menjadi dasar dalam perkembangan teori fisika yang disebut sebagai bapak. Yang kedua ada Thomas Alva Edison. Ini pasti kalian pernah dengar ya, aku sering dengar juga waktu SD pernah dibahas juga di tema itu ya. Nah, ada yang tahu penemu apa Thomas Alva Edison? Bola lampu kerja. Betul. Dia adalah pengusaha juga sekaligus ilmuwan. Selanjutnya ada nih, ada Wright brother atau Wright bersaudara. Ini dia adik kakak yang pertama kali merancang apa? Pesawat. Ini Wright brother. Selanjutnya, nah ini ada orang yang fenomenal, ilmuwan yang fenomenal karena dia yang pertama kali menemukan atau dia terkenalnya atau karya terkenalnya adalah teori evolusi. Ini adalah Charles Darwin. Selanjutnya, nah ini ada Galileo Galilei. Dia adalah penemu atau ilmuwan sains yang menemukan teleskop. Nah ini pasti kalian kenal semua nih. Ini adalah salah satu ilmuwan asal Indonesia yang terkenal dalam merancang pesawat. Nah, ada
Ada yang tahu nama pesawat terbangnya dirancangnya? Nah, pesawat yang dirancangnya adalah N250 Gatot Kaca. Ada yang tahu dibikinnya di mana? Dibuatnya di mana? Ada yang tahu? Nah, dibuatnya kalian orang mana? Indonesia belah mana? Sebelah mana? Di Bandung. Masa orang Bandung tidak tahu? N250 itu dirancangnya di Bandung. Dia lanut Surabaya. Nah, kita akan uji pemahaman sedikit ya. Coba kita cek. Ilmuwan berikut bekerja dalam bidang yang berbeda. Nah, cobalah kita bersama-sama akan mengidentifikasi. Yang pertama satu, Isnan mempelajari kebiasaan makan sakit. Kira-kira maksudnya kemana ya? Ke cabang ilmu mana ya? Makan sakit? Ke? Ya, maksud ke cabang mana? Boleh acungkan tangan? Jangan takut salah, silakan. Ke? Ya, boleh silakan. Ke? Ya, betul. Tapi lebih tepatnya ke zoologi karena sapi adalah hewan. Kecil tapi sudah tadi ya. Nomor 2, Elita mencoba menciptakan plastik yang dapat terurai. Plastik yang terurai. Berarti maksudnya kemana nih? Boleh silakan. Jangan takut salah. Plastik yang terurai maksudnya ke? Oh, jangan takut salah. Ke? Ya, saya bantu nih. Di sini ada kata terurai. Berarti di sana ada partikel-partikel yang terurai. Maksudnya ke kimia. Moja memiliki aliran listrik dalam televisi. Padahal katanya listrik. Berarti maksudnya ke fisika. Betul. Cabang yang tepatnya adalah elektronika. Betul. Yang keempat, Talita mempelajari pergerakan planet. Pasti tahu nih. Betul sekali depan. Nomor 5, Lista menyelidiki penyelidikan pengaruh sampah-sampah terhadap hewan di laut. Berarti sekarang ada interaksi. Masuk ke ekologi. Tepat. Masuk ke ekologi. Hebat. Baik, sekarang kita akan uji pemahaman. Silakan siapkan bukunya. Ya, silakan kerjakan. Oh iya. Ya. Dibuat dulu. Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan ke uji pemahaman di sini ya. Silakan siapkan bukunya. Kita akan menguji sejauh mana pemahaman kalian. Di sini nanti akan muncul soal, kalian tinggal langsung menjawabnya, memilih pilihan A, pilihan B, pilihan C atau pilihan D. Sudah siap? Sudah. Baik, langsung ke nomor 1. Silakan beri nomor 1. Sains atau IPA, jadi nama lain dari sains adalah IPA, merupakan ilmu pengetahuan tentang alam dan dunia fisik. Cabang dari sains yang mempelajari tentang binatang nih. Kira-kira apa nih? Apakah A botani, B zoologi, C entomologi, D mikrobiologi? Silakan dijawab. Saya beri waktu. Silakan hitung betulnya berapa. Saya akan langsung masukkan ke nilai formatif. Ya, saya akan sebutkan namanya. Saya akan sebutkan namanya. Silakan yang sebutkan namanya, sebutkan nilainya. Ya, nomor 1. Ayu dapat berapa? 8, hebat. Akbar 10. Wah, Ujo. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke penugasan kelompok. Sesuai kelompok yang kita tugaskan kemarin, kita sudah membagi kelompok ke dalam 3 minat. Yang pertama yang minatnya tentang
yang memiliki minat mengenai menulis. Yang kedua yang memiliki minat mengenai menggambar. Yang ketiga minatnya tentang membuat video. Baik, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok minatnya. Nah, baik, sekarang kita sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Coba saya tanya dulu, ini kelompoknya minatnya apa ini? Sebelah sini? Menggambar. Yang sebelah sini? Menulis. Dan yang terakhir yang paling banyak dia yang minatnya mengenai video. Nah, sekarang tugasnya boleh lihat ke depan. Kalian buatlah sebuah biografi mengenai ilmuwan sains yang menginspirasi hidup kalian. Jangan pilih salah satu, boleh ilmuwan yang dari luar negeri atau dari Indonesia. Silakan. Berisi nanti di sana ada identitasnya, mulai dari kelahirannya di mana, kemudian asal dari negara mana, kemudian perjalanan hidupnya seperti apa, karya yang dihasilkannya seperti apa. Nah, buatlah yang sebelah sana dalam bentuk artikel, boleh. Yang sebelah sini boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam infografis atau gambar dari ilmuannya, boleh. Dan yang terakhir di sini akan membuat sebuah video mengenai biografi ilmuwan sains yang menginspirasi hidup kalian. Kami akan mempresentasikan ilmuwan sains yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva pada 11 Februari 1847. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Ia juga penemu berbagai benda penting dalam sejarah umat manusia. Ia juga merupakan orang pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuannya. Thomas kecil diajak pindah keluarganya ke Fort Warren, Michigan. Bukannya menjadi anak yang berprestasi, Thomas malah dikeluarkan dari sekolahnya. Gurunya mengeluh karena ia selalu mendapat nilai yang rendah, hingga akhirnya ibunda Thomas, Nancy Matthews Eliot. Thomas Alva Edison adalah penerka cipta dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Si penyihir Menlo Park ini merupakan salah seorang yang mengakui banyak reka cipta orang lain dan orang lain pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada reka cipta. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Mustafa Adila. Saya akan memaparkan tokoh yang menginspirasi saya, yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie dilahirkan di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Kisah menarik lainnya
Dan biografi B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori track propagation theory yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie dan adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atau pesawat terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, saya dari kelompok menggambar. Saya akan mempresentasikan ilmuwan sains yang disebut Nikola Tesla. Nikola Tesla disebut sebagai penemuan sistem kelistrikan arus bolak-balik yang disebut AC. 1856, lahir di Smiljan, Kroasia. 8 bahasa dikuasai Tesla. Selain listrik, rumah kontrol, ekstrai, hingga radio tak lepas dari andal dan kontribusi Tesla. 9 bulan terbaring karena tertular corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Dan saya Riviana Jaha. Kami dari kelompok hijau Mau banyak menceritakan kisah hidup B.J. Habibie. Kisah hidup inspiratif B.J. Habibie. Dengan berbagai pencapaian dan penerangan yang besar bagi bangsa Indonesia, kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat di film layar lebar. Tak hanya soal inspirasinya, masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri Ainun. Kisah cinta yang setia tersebut diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada 2012 yang diadaptasikan dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depan Wahyu Pratama. Dan perkenalkan, nama saya Rafa Ramadan. Saya akan menceritakan ilmuwan yang menginspirasi saya, yaitu Galileo Galilei. Dia menemukan penemuan pertamanya, yaitu teleskop dengan menggunakan lensa kaca yang disebut kacamata kekuatan 3. Pada bulan Agustus 1609, dia mempersembahkan kacamata kekuatan 8 setelah Galileo memulai serangkaian penemuan secara berurutan. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikola Tesla.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahora Manda Aulia. Saya dari kelas 75. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa senang karena belajarnya seru, interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma dari kelas 75. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa semangat karena saya membuat karya sesuai minat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan dari kelas 75. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa terinspirasi karena gurunya menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.